Kak Bayu bisa on cam ya teman-teman. Untuk mempersingkat acara pada sore hari ini, perkenalkan kakak dari tim Masuk Dokter mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada baik pembicara maupun peserta seminar kedokteran. Untuk mempersingkat acara, eh, kita alihkan langsung kepada Kak Bayu untuk memperkenalkan diri dan untuk memaparkan materi supaya mempersingkat waktu untuk teman-teman semuanya. Apabila nanti Kak Bayu eh, waktu memaparkan materi, jika ada pertanyaan bisa dicatat atau bisa langsung ditanyakan di kolom chat maupun atau langsung ditanyakan kepada Kak Bayu. Kak Bayu dipersilahkan. Oke, terima kasih kakak moderator. Aku izin share screen dulu ya, Kak. Oke, suaraku kedengaran jelas belum, Kak? Oke, aman-aman. Oke, aku mulai aja, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pada sore hari ini, kita akan membahas terkait dengan sukses meraih kedokteran di tahun 2027 nanti. Dan subtema yang aku ambil hari ini adalah bukan tentang siapa yang paling pinter, tapi tentang siapa yang paling siap. Dan salam kenal juga, perkenalkan aku Bayu Nur Alam, mahasiswa FKUB. Saat ini aku di semester 7 dari angkatan 2023. Dan mungkin kita kenalan dulu lebih dekat dengan aku. Asalku dari Kota Batu, Jawa Timur. Dan teman-teman kalau mau DM mau tanya-tanya, silahkan Instagramku itu @bayunuralam, M-nya double. Terus aku SMP di Arohmah, Malang, terus SMA di Manisan Cendekia Serpong di Tangsel. Terus aku juga sempat gap year, semi gap year, sorry ya, semi gap year. Jadi di tahun pertama aku kuliah, aku di program studi biologi di FMIPA Universitas Brawijaya. Nah, terus baru aku sukses bisa masuk FK itu di tahun keduaku. Dan alhamdulillah sekarang aku banyak mendapatkan banyak amanah, salah satunya menjadi presiden mahasiswa atau ketua BEM di FKUB. Aku juga menjadi senat angkatan di angkatanku. Aku juga menjadi duta pemimpin muda Indonesia dan juga kemarin aku sempat menjadi awardee dari beasiswa pendidikan pemimpin Indonesia. Dan sebelum memulai, aku minta dari teman-teman semuanya untuk yang bisa on cam, silahkan on cam yuk, biar aku nggak sendirian di sini. Aku juga nanti mau interaksi sama teman-teman, biar kita bisa lebih intimate lah di seminar ini. Karena ya pesertanya juga nggak sebanyak itu, jadi uh, kita bisa lebih dekat lagi gitu. Oke, yang on cam pertama ada Gita ya. Ya, teman-teman lagi ada Ian. Silakan teman-teman yang mau on cam. Anyway, aku nggak peduli teman-teman mau pakai kaos doang, mau sambil ngapain, sambil makan, sambil main game, terserah. Yang jelas, aku yakin bahwasanya teman-teman di sini pengen masuk FK dan di sini aku ingin memberikan tips-tips untuk teman-teman semuanya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, aku lanjut juga ya. Ya, sebelum kita ke materi, aku mau nanya dulu ke teman-teman. Siapa yang di sini pengen jadi mahasiswa kedokteran? Silakan raise hand. Oke, ada Shani, ada Darel. Silakan boleh raise hand. Anissa, Jennifer, Gita, Ian, Denigom. Oke, aku mau nanya nih ke Darel dulu deh. Eh Darel, mungkin kenapa kamu
pengen jadi mahasiswa kedokteran? Boleh on mic, Darel? Oke Kak, izin jawab. Soalnya dulu saya diberi inspirasi sama salah satu dokter. Saya di Sukabumi, tinggal di Sukabumi. Ada namanya Dokter Jeffrey, dia tuh spesialis anak. Jadi dulu tuh saya masih kecil, sakit-sakitan. Eh, gak kayak sekarang, sehat. Tapi karena ada dia tuh jadi inspirasi saya gitu aja sih Kak. Oke. Em, oke. Makasih banyak. Siapa tadi, Darel ya? Terus aku mau nanya juga ke Gita. Silahkan Gita, apa motivasi kamu? Kenapa kamu pengen jadi mahasiswa kedokteran gitu? Alasan saya ingin masuk di kedokteran karena impian dari kecil Kak ingin menjadi dokter. Dan eh, cita-cita dan keinginan dari ayah saya yang sudah almarhum. Aku turut berduka cita ya, dan Ya, aku harap teman-teman semuanya di sini bisa uh, masuk ke FK dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Uh, Mungkin kita lanjut dulu. Aku dulu juga sama, uh, pengen masuk kedokteran. Jujur aku agak telat pengen masuk kedokteran itu baru di kelas 12, dan aku ngerasain banyak keraguan waktu itu. Uh, Salah satunya aku mikir, bisa nggak ya, FK kan ketat banget ya persaingannya ya. iya. Satu kursi direbutin sampai 70 orang dan sebagainya. Terus aku juga ngerasa bahwasanya aku tuh nggak sepinter orang-orang gitu. Dan jujur ya, nilaiku di SMA itu nggak tinggi-tinggi banget. Bukan nggak tinggi-tinggi banget, bahkan bisa dibilang nilaiku di SMA itu cukup rendah, teman-teman. Dan aku mikir emang bisa ya nilaiku yang rendah itu masuk FK gitu. Dan aku juga mikir, kalau misalkan aku gagal nanti gimana ya? Gimana perasaan orang tua aku, terus gimana waktu yang udah aku berikan untuk aku berjuang gitu. Dan tapi uh, dulu benar-benar banyak sekali kondisi yang aku ngerasa sangat ragu karena ya teman-teman, kalau teman-teman tahu, aku dulu peringkat 101 dari 110 siswa di SMA. Jadi bisa dibilang aku ranking 10 besar tapi dari paling bawah gitu. Terus aku juga pernah dapat nilai 19, bahkan itu lebih kecil daripada ukuran sepatu bayi gitu. Eh, dan pada saat yang sama ternyata temanku ada yang dapat nilai 99 gitu. Jadi aku dulu benar-benar ragu. Bisa nggak sih aku masuk FK? Nilaiku 19 loh, temanku 99 gitu. Terus remed itu ya udah kebiasaanku, udah hari-hari makananku adalah remed. Terus rata-rata nilaiku bisa dibilang awal-awal dulu kelas 10, 11 itu nilaiku adalah 60-an rata-rata. Dan uh, aku berjuang FK. Di tahun pertama aku sempat gagal UTBK dan juga mandiri di berbagai fakultas kedokteran di Indonesia. Dan pada saat itu juga aku sampai puluhan kali ditolak sama FK se-Indonesia, dari FK Unila, Unhas, FK-FK di Jawa, di Kalimantan, NTB, dan sebagainya. Semuanya aku coba satu persatu dan ternyata aku di tahun itu ditolak. Dan aku ngerasa dulu apa ya, kayak aku udah gagal, udah berjuang segininya, tapi ternyata aku gagal. Dan apakah dunia ini sudah berakhir gitu? Akhirnya aku nyoba selama 1 minggu menyendiri di kamar. Terus aku mikir, gimana ya perasaan orang tuaku, terus gimana ya masa depanku. Aku benar-benar concern akan hal itu. Dan uh, akhirnya aku nyoba healing, naik gunung, dan aku menemukan jawaban bahwasanya it's okay aku gagal di tahun ini, tapi aku nggak akan gagal di masa depanku nanti. Pilihannya ada dua, apakah aku mau berjuang lagi untuk FK atau aku pilih jalan lain gitu. Dan ini dulu waktu aku UTBK tahun pertama, aku masih gagal dan bersama itu. Di tahun kedua, karena aku gak patah semangat, alhamdulillah aku bisa lolos di FKUB lewat jalur UTBK atau SNBT gitu. Dan semuanya karena aku udah mengevaluasi diriku dari tahun lalu terkait dengan kegagalanku gitu. Dan setelah aku mengevaluasi semua hal itu, ternyata aku menemukan satu hal yang
apa ya, menurutku adalah suatu kunci kenapa aku tahun lalu gagal gitu dan aku nggak akan mengulanginya lagi. Apa itu? Jawabannya adalah totalitas. Karena aku ngerasa dulu waktu aku kelas 12, kelas 11, kelas 10, aku benar-benar ya udah aku belajar waktu aku sekolah aja dan waktu aku les aja gitu. Aku nggak ada yang namanya belajar mandiri dan sebagainya. Dan aku pun uh, apa ya lebih mengutamakan kayak main-main sama teman-teman dan sebagainya. Dan di situ aku ngerasa, oh inilah kesalahanku tahun lalu kenapa aku pernah gagal gitu. Dan akhirnya aku mengevaluasi diri dan akhirnya aku bisa di tahun kedua aku bisa lolos untuk UTBK-nya. Uh, nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, uh, kita harus tahu dulu apakah kita itu udah benar-benar siap gitu jalanin proses untuk bisa jadi mahasiswa FK. Um, aku mau nanya di sini teman-teman yang kelas 12 boleh raise hand. Ada berapa? Ada yang kelas 12? Oke, Darel kelas 12 ya, Nisa, Alzena, Alma Zahra, Rahmatulmiza, Silva Sania. Oke, boleh turunin lagi. Yang kelas 11 boleh angkat tangan. Ada yang kelas 11 di sini? Nggak ada ya? Oh, ada Gita. Terus ada yang pakai device Samsung, ada Afif Zuhri. Oke. Ada yang masih kelas 10 di sini? Oke. Eh, ada Aurora yang masih kelas 10 ya. Dan aku apresiasi banget untuk teman-teman yang masih kelas 10, masih kelas 11 tapi udah mau untuk ikutan seminar ini karena ya eh, apa ya bisa dibilang naik tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan. Jadi kalau teman-teman tidak mempersiapkan dari awal, teman-teman akan ketinggalan dan ya kedepannya teman-teman akan banyak keteteran gitu. Dan untuk yang kelas 12, ya inilah saatnya tunjukkan semua kemampuanmu, kita benar-benar sikat semuanya. Oke, eh, kalau teman-teman yang sekarang ngerasa belum siap, ayo kita siapkan dari sekarang, teman-teman yang masih kelas 10, kita bangun fondasi kita, yang kelas 11 kita mulai konsistensi, dan kelas 12 ayo kita fullkan, kita harus totalitas untuk mengejar impian kita gitu. Karena ya kalau bukan kita sendiri yang peduli sama masa depan kita, mau siapa lagi gitu. Dan untuk hal pertama yang harus teman-teman uh, perhatikan adalah yakin nggak sih teman-teman mau masuk FK? Karena ya target kita itu sebenarnya bukan cuma masuk FK ya teman-teman ya, tapi target kita adalah untuk menjadi dokter. Dan itu adalah proses yang tentunya sangat panjang sekali. Ketika teman-teman nanti lulus SMA, teman-teman lanjut S1 untuk memperoleh gelar sarjana kedokteran, teman-teman butuh kurang lebih 4 tahun. Kalau di FKUB di aku 3,5 tahun. Terus uh, dapat SKET itu masih kita belum bisa jadi dokter umum, belum bisa praktek. Kita harus koas dulu, koas atau profesi. Itu selama kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Kalau di aku koasnya 2 tahun. Terus habis koas, kita belum boleh praktek secara mandiri juga ternyata. Kita harus melalui masa yang namanya internship. Kita disebar di wilayah 3T yang terpencil-terpencil di kepulauan-kepulauan. Kita masuk ke puskesmas, kita di IGD dan sebagainya yang kalau teman-teman tahu berita-berita akhir-akhir ini yang banyak dokter meninggal itu di masa internship ini. Dan internship itu kurang lebih ya 1 tahun, baru teman-teman bisa mendapatkan SIP, surat izin praktik. Nah, disitulah teman-teman baru bisa praktek mandiri menjadi dokter umum. Dan ketika teman-teman jadi dokter umum, itu ya teman-teman tahu nggak gaji dokter umum sekarang? Jujur, yang dibilang dokter Gia, pokoknya yang ada di media itu bener banget. Sangat bervariasi, ada yang tinggi, tapi lebih banyak yang rendah. Ada yang cuma 30.000 lah, ada yang 3.000 per pasien. Itu bener-bener kondisi saat ini tuh kayak gitu, teman-teman. Jadi, untuk menjadi dokter umum aja, menurutku kurang. Kita harus
ke jenjang selanjutnya, yaitu untuk menjadi dokter spesialis. Baru kita benar-benar bisa dihargai sebagai seorang dokter gitu. Dan untuk menjadi dokter spesialis itu perlu pendidikan dulu teman-teman. Pendidikannya cukup lama juga, sekitar kurang lebih 4 sampai 5 tahun, beda-beda tiap spesialisnya. Contohnya kayak misalkan aku pengen BTKV di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kurang lebih berapa ya? Kalau nggak salah 9 semester atau 4,5 tahun gitu. Dan untuk menjadi dokter spesialis ini juga kita harus sekolah gitu selama 4,5 tahun itu, selama kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Dan sekolah itu kita juga harus bayar. Kita nggak dibayar tapi kita harus bayar gitu ke universitasnya, ke rumah sakitnya gitu. Jadi benar-benar apa ya? Perjalanan kita itu sangat panjang dan memerlukan biaya yang cukup banyak. Makanya untuk orang-orang yang punya privilege, orang tuanya kaya, mungkin setelah dokter umum bisa langsung sekolah PPDS untuk lanjut ke jenjang dokter spesialis. Tapi untuk orang-orang yang orang tuanya hanya bisa membiayai sampai menjadi dokter umum aja, itu harus praktek mandiri dulu selama ya mungkin ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, baru bisa lanjut ke jenjang PPDS gitu. Jadi perjalanan kita sangat panjang. Kita harus benar-benar yakin dulu kita bisa nggak sih. Dan ketika kita udah masuk di FK, sayang kalau kita menyerah di tengah jalan atau mungkin cuma sampai dokter umum aja, menurutku sangat sayang gitu. Oke. Dan uh, setelah aku mengevaluasi diri, ada 3 hal yang menurutku apa ya menjadi value dari kesiapanku, yang mana di tahun pertama aku nggak punya hal itu dan akhirnya aku gagal. Dan aku mengevaluasi diri di tahun kedua aku nggak boleh gagal, aku harus punya 3 value ini. Yang pertama adalah akademik, yang kedua adalah strategi, dan yang ketiga adalah konsistensi teman-teman. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke. Academic tracking. Ini yang nggak aku lakukan di tahun pertama aku memperjuangkan FK, yang akhirnya aku gagal, dan akhirnya di tahun kedua aku berjuang FK, ini benar-benar aku lakukan setiap harinya. Apa? Kita harus men-tracking akademik kita. Untuk yang masih kelas 10, kelas 11, silakan mulai dari sekarang academic tracking ini, karena ini benar-benar akan menjadi fondasi teman-teman ketika nanti berjuang menuju FK gitu. Jadi misalkan kita bahas di nilai matematika ya, dan aku ngasih targetnya adalah nilaiku 90. Ternyata waktu tryout pertamaku, nilaiku saat itu adalah 78. Kan jauh banget tuh dari 90, gapnya adalah 12 poin. Nah, akhirnya setelah itu ya tentu saja untuk menentukan target berikutnya harus aku turunin nih target awalku, yang awalnya 90 jadi 82 gitu. Dan kita beri status juga yang mana yang benar-benar kita perlu lebih fokus gitu. Dan kayak contohnya di sini kita perlu fokus di matematika, terus di biologi dan juga kimia. Dan kita akan belajar banyak di situ. Karena salah satu menurutku strategi yang membuat aku gagal di tahun pertamaku adalah ketika aku fokus sama hal-hal yang emang aku udah jago gitu. Misalkan aku jago di bahasa Indonesia. Aku senang belajar di mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan aku pelajari itu terus-menerus gitu. Padahal yang sebenarnya bisa lebih mudah aku naikkan adalah yang masih lemah gitu buatku. Kayak contohnya matematika, biologi, sama kimia gitu. Nah, dan dari situ juga kita tarik rata-ratanya berapa, terus kita rekap tuh. Misalkan di sini nilai matematika aku tadi 78 di tryout pertama. Nah, targetku di tryout kedua adalah 82. Nah, setelah 8 aku tryout di 82, tentunya aku harus meningkatkan targetku lagi gitu. Misalkan 85. Dan teman-teman ketika menentukan target ini jangan langsung signifikan. Misalkan aku nilaiku adalah 78 saat itu, targetku selanjutnya 90 deh. Kan gapnya sangat jauh tuh, 12 poin. Mungkin ketika teman-teman bisa naik langsung 90 itu bagus, tapi ketika teman-teman naiknya secara signifikan dalam waktu yang singkat, teman-teman juga punya risiko kemungkinan turunnya juga akan sangat singkat gitu ke depannya. Gitu. Jadi misalkan naiknya 12 poin, tiba-tiba besok
performanya lagi turun, tiba-tiba turun lebih signifikan lagi gitu. Dan itu yang kita hindari. Kita harus naik perlahan aja. Karena yang naik perlahan itu nanti kemungkinan akan turunnya itu nggak terlalu signifikan gitu. Contohnya di sini aku menaikkan dari angka 82 ke 85 gitu. Dan kalau tercapai ya aku naikin lagi, kalau tercapai aku naikin lagi. Kalau misalkan nggak tercapai kayak contohnya tadi yang targetku adalah 90 ternyata 78, aku harus menurunkan targetku berikutnya gitu. Jadi semuanya kita rekap tiap tryoutnya dan kita harus juga kasih rata-rata uh, untuk tiap tryoutnya gitu. Misalkan tryout pertama aku rata-ratanya adalah 82 gitu. Maka tryout selanjutnya aku harus nambahin gitu. Misalkan aku mau nambahin 3 poin jadi 85. Dan aku perlu tahu yang mana sih yang masih lemah tadi. Berarti aku harus meningkatkan di matematika, biologi, sama kimia. Aku fokus di situ untuk meningkatkan nilaiku jadi 85 itu. Gitu. Nah, terus strateginya gimana nih? Strateginya ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Ini yang aku lakuin di tahun kedua aku memperjuangkan FK. Yaitu yang pertama, aku harus tahu porsiku untuk bisa berjuang itu kayak gimana. Aku harus bisa apa ya, menentukan jam tidurku itu efektifnya berapa jam. Jangan sampai uh, kita jam tidurnya kita kurangi untuk banyak belajar, tapi untuk besoknya energi kita belum penuh, tapi kita udah belajar lagi itu malah nggak efektif. Jadi ambillah waktu tidur, waktu istirahat itu dengan baik, biar performa kita besok bisa maksimal gitu. Dan terus habis itu, kan semua orang punya waktu 24 jam yang sama. Dan mungkin kalau teman-teman lihat ada orang yang lebih efektif, ada orang yang lebih santai-santai gitu, lebih produktif dan sebagainya. Dan itu ya karena mereka punya manajemen waktu yang baik. Jadi kalau aku dulu tidur misalkan 7 sampai 8 jam, terus habis itu aku sekolah atau waktu aku sampai gap year dulu aku kuliah, baru setelah itu aku harus ngasih waktu 4 jam untuk belajar mandiri gitu di luar kuliah, di luar aku tidur gitu. Termasuk les juga aku masukin di sini harus minimal 4 jam. Dan 4 jam ini aku nggak boleh benar-benar dalam satu waktu aku langsung belajar 4 jam full gitu. Jangan kayak gitu, tapi kita bagi per sesi. Karena memang otak manusia itu bisa menerima informasi dengan efektif itu kurang lebih 40 sampai 80 menit aja, teman-teman. Jadi, ketika kita udah ngelebihin kapasitas dari efektifnya otak kita akan belajar itu sangat lemot dan itu ketika kita terusin makin lama makin turun performa kita untuk belajar itu. Yang ada malah kita buang-buang waktu kalau gitu. Dan terus selain belajar, kita juga tetap harus punya waktu untuk keluarga, waktu untuk teman. Kenapa? Karena ketika kita udah suntuk, udah sekolah 8 jam, ditambah lagi belajar 4 jam, kita harus memulihkan energi kita bercengkrama sama teman-teman, kita family time gitu, sama ayah bunda, dan itu benar-benar mengembalikan energiku, membuat motivasiku semakin naik gitu. Dan aku akhirnya ngerasa juga aku nggak sendirian. Ternyata aku punya teman-teman yang sangat mensupport aku punya orang tua yang sangat mendukungku untuk masa depanku. Nah, di situ adalah perlunya kita uh, memanfaatkan waktu 2 jam itu, entah itu untuk keluarga atau untuk teman gitu. Dan jangan lupa juga, selain kita manfaatin untuk keluarga ataupun teman, kita juga harus manfaatin waktu untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita benar-benar berjuang FK totalitas 100% full belajar, tapi kita lupa kesehatan kita. Jadi, aku sangat menyarankan untuk teman-teman berolahraga 1 jam sampai 2 jam aja. Itu mungkin jalan kaki aja, atau mungkin teman-teman yang member gym bisa nge-gym, atau mungkin teman-teman yang punya hobi futsal, basket, dan sebagainya bisa main itu gitu. Selama kurang lebih 1 sampai 2 jam. Kalau misalnya teman-teman ngerasa 2 jam kelamaan, kurangin aja nggak masalah. Yang penting adalah kita bisa mengembalikan energi kita bisa mengembalikan performa kita, biar besok kita bisa benar-benar totalitas, efektif, dan semua hal yang diberikan kepada kita itu bisa terserap dengan maksimal gitu. Nah, setelah aku punya porsi dalam waktu 24 jam itu kayak gimana, aku juga harus menentukan apa aja yang harus aku prioritaskan. Jadi ada yang namanya
matriks Eisenhower. Ini adalah matriks untuk menentukan prioritas kita gitu. Nah, jadi hal apa sih yang harus kita prioritaskan gitu? Nah, di sini ada 4 hal. Yang matriks pertama adalah hal yang penting dan mendesak. Contohnya adalah tugas kuliah atau tugas sekolah yang deadline-nya mepet, terus habis itu ternyata besok adalah deadline seleksi mandiri Unpad. Nah, itu harus kita utamakan, harus kita lakukan sekarang juga, langsung do it now gitu. Benar-benar jangan ditunda, langsung misalkan oh ini deadline-nya udah deket, langsung kerjakan sekarang. Jangan main TikTok dulu, nanti aja, nanti malam aja, jangan kayak gitu. Hal yang menurutmu adalah penting dan juga mendesak, langsung do it now. Oke. Nah, matriks kedua di bawah dari penting dan mendesak adalah penting tapi tidak mendesak. Contohnya, belajar rutin. Itu dia sangat penting, kita harus belajar. Tapi dia nggak mendesak, karena ya itu bisa dilakukan setiap hari gitu. Jadi waktunya fleksibel, bisa kita atur kapan aja. Makanya jadwalkan. Kita harus belajar mandiri itu, misalkan kalau aku biasanya dulu belajar mandiri yang di sore hari itu jam 4 sampai jam 5, di malam hari adalah jam 7 sampai jam 9, kayak gitu. Nah, itu harus kita jadwalkan. Terus selain belajar mandiri, apalagi yang bisa kita jadwalkan, salah satunya adalah kita harus riset terkait dengan PTN yang kita tuju, fakultas kedokteran yang kita tuju, itu strateginya kayak gimana, itu bisa kita berikan di situ, bisa kita jadwalkan. Kalau aku biasanya meluangkan waktuku setengah jam setelah aku belajar pagi hari, setelah subuh itu. Nah, di situ aku meluangkan waktu untuk aku nyari info-info soal misalkan FKUB itu dulu kakak tingkat itu skornya berapa, terus katanya kalau FK itu nilai kimianya harus bagus dan sebagainya, itu kita jadwalkan gitu. Nah, setelah itu ada matriks ketiga, yaitu adalah hal yang tidak penting tapi mendesak. Nah, untuk hal yang tidak penting tapi mendesak ini, kita harus bisa menguranginya atau mendelegasikannya, gitu. Contohnya, misalkan teman-teman ada notifikasi dari TikTok, gitu. Apa namanya? Apimu mau padam gitu. Kayak itu kan sebenarnya hal yang nggak penting, tapi kayak karena muncul di notifikasi kadang kita menganggapnya adalah hal yang mendesak gitu. Jadinya kalau ada hal yang seperti itu, ya bisa kita hapuskan saja dari prioritas kita. Kalian lakukan ketika kalian benar-benar punya waktu yang luang gitu, benar-benar kosong dan kalian udah suntuk belajar, silahkan lakukan. Nah, terus untuk yang didelegasikan apa? Misalkan teman-teman aktif di organisasi, misalkan teman-teman adalah OSIS gitu dan punya tugas. Nah, teman-teman tentunya nggak sendirian, teman-teman punya timnya di OSIS, ada nggak mungkin satu orang kan. Nah, ketika teman-teman lagi sibuk, silahkan didelegasikan hal tersebut pada teman. Minta tolong yang baik ke teman biar bisa dikerjakan gitu. Aku yakin kalau teman-teman bisa minta itu secara baik-baik, teman-teman juga akan mensupport kita untuk kita bisa apa ya, mendukung masa depan kita gitu. Nah, itu teman-teman baca aja yang lainnya. Terus hal-hal yang terakhir adalah hal-hal yang tidak penting dan juga tidak mendesak. Misalkan adalah scroll reels Instagram yang nggak jelas, terus habis itu main HP sampai larut malam, main game, terus overthinking, terus bandingin diri sendiri sama orang lain. Itu harus benar-benar kita hilangkan, benar-benar kita nolkan waktu kita, benar-benar memilih untuk fokus kepada masa depan kita gitu. Bahkan aku sendiri sekarang, kalau aku lagi banyak kerjaan, aku benar-benar nggak mencet TikTok sekalipun, aku nggak mencet Instagram sekalipun dalam satu hari gitu. Dan menurutku kalau teman-teman bisa melakukan prioritas ini dengan baik, teman-teman makin lama akan makin terbiasa produktif gitu. Dan setelah kita tahu prioritas-prioritasnya, kita buat yang namanya to-do list. Nah, uh, ini to-do list yang aku buat dulu. Jadi misalkan hal yang penting dan mendesak itu aku taruh di atas, aku kasih tanda yang warna merah ini, misalkan adalah belajar biologi karena aku lemah di biologi, terus latihan soal biologi, terus mengerjakan tugas kimia. Ini benar-benar aku lakuin
apa ya, setelah aku jadwalkan benar-benar langsung kalau bisa aku lakukan itu sekarang gitu. Kalau udah kita centang di statusnya, kita centang gitu. Dan itu bisa kita lakukan untuk semua hal yang mau kita lakukan dalam seharian gitu. Biasanya aku kalau bangun tidur subuh, misalkan sekarang jam setengah lima kan ya subuh. Nah itu cuci muka, sikat gigi, terus atau mandi. Tapi aku biasanya mandi sebelum sekolah atau sebelum kuliah sih. Jadi biasanya aku cuma cuci muka, sikat gigi, habis itu aku belajar. Kalau aku belajar udah sampai di batas maksimal dari belajar efektifku, akhirnya aku ini apa ngelis apa aja yang mau aku lakuin hari ini gitu. Kayak oh pagi ini aku mau belajar biologi dari jam 7 sampai jam sekian. Terus aku mau olahraga nanti malam, itu benar aku list semuanya, uh, aku kasih checklist gitu. Jadi ketika mulai jam 6 TET, checklist itu udah bisa aku isi gitu. Dan setelah itu juga ketika kita udah bikin to-do list, kita bikinlah jadwal aktivitas kita selama seharian. Kalau aku biasanya bikinnya adalah per jam. Misalkan jam 4 sampai jam 5 ngapain, jam 5 sampai jam 6 ngapain, jam 6 sampai jam 7 ngapain. Jadi ini salah satu contoh yang aku buat, tapi aku nggak kayak gini dulu, aku bikinnya per jam gitu. Benar-benar kita punya rundown, kita punya timeline, kita punya jadwal. Jadi ketika apa ya, tiba-tiba ada notif dari Instagram atau TikTok yang nggak penting, tapi otakku pengen refleks membuka itu gitu. Nah, aku langsung biasanya kalau buka HP itu layarnya adalah jadwalku ini. Jadi aku langsung keingat lagi, oh sekarang jadwalku adalah belajar gitu. Akhirnya aku nggak jadi buka TikTok itu, tapi aku malah belajar jadinya. Kayak gitu. Ini salah satu keuntungan kita buat jadwal kayak gini. Ya, aku next aja. Teman-teman bisa lakuin hal yang sama kayak aku dari tadi, yang akademik itu kali teman-teman bikin eh, apa target-targetnya, terus strategi dari manajemen waktu sama manajemen prioritas. Ini bisa teman-teman bikin juga sendiri di spreadsheet atau Excel gitu. Oke, aku next lagi. Wait, yang tadi ini konsistensi. Nah, ini penting. Hal yang menurutku sangat krusial, tapi nggak banyak orang yang menyadari akan hal ini, yaitu adalah konsistensi. Ketika teman-teman ngerasa bahwasanya hari itu teman-teman udah produktif dan teman-teman puas dengan hal itu, teman-teman besoknya akan turun produktivitasnya. Tapi kalau teman-teman sudah menjadwalkan, menargetkan bahwasanya teman-teman akan semakin lama semakin produktif, nah itu teman-teman akan berprogres makin lama makin naik. Makanya pertama yang aku lakukan adalah bikin daily checklist. Jadwalku tadi yang per jam, jam 5 sampai 6, 6 sampai 7, 7 sampai 8 gitu, aku buat selama 1 minggu. Nah, ketika tadi kan ada checklist tuh di apa tabel sebelumnya. Nah, itu di sini aku juga checklist apa aja yang udah aku lakuin gitu. Terus aku rekap persentaseku yang di paling bawah di hari Senin misalkan. Aku melakukan itu 90% gitu. Oh, ternyata konsistensiku adalah 90%. Aku nggak boleh lengah, besok aku harus lebih efektif lagi, lebih produktif lagi. Targetku besok adalah 95% untuk produktivitasku gitu. Jadi aku fokus lagi, apa sih yang aku hari ini belum aku checklist, itu kalau bisa besok benar-benar bisa aku checklist gitu, tanpa melalaikan apa yang udah aku checklist sebelumnya gitu. Nah, terus kita lakukan progres itu selama 1 minggu dan kita kasih persentasenya. Oh ya, ini salah, harusnya persentase ini bukan di kolom tapi di baris. Jadi persentasenya adalah per hari. Harusnya di sini misalkan hari Senin 90%, hari Selasa 85% gitu dan seterusnya. Jadi ini harusnya di bawah gitu. Nah, setelah ada daily checklist nih, ada weekly report gitu. Jadi, oh seminggu ini kalau aku rekap, ternyata konsistensiku adalah 80%. Berarti minggu depan targetku adalah naik misalkan 83% gitu. Dan aku harus tahu di sini apa sih ternyata yang aku masih bolong tuh, misalkan di sini adalah yang cukup rendah adalah review dan evaluasi. Nah, mungkin ini aku ada beberapa hari yang aku lalai akan review dan juga evaluasi ini, akhirnya persentasenya dikit gitu. Nah, jadi kalau minggu kedua ini udah aku ngelihat rendah,
kedepannya aku nggak boleh rendah lagi. Aku harus fokus ke yang aku ngerasa diriku kurang, aku ngerasa diriku lemah gitu. Dan targetnya misalnya kita naikkan ke 75% gitu misalkan. Nah, itu kita naikkan terus gitu. Dan kalau kita udah bisa merecap itu per minggu, kita kasih rata-rata untuk 1 bulannya itu kita kayak gimana dan kurangnya di mana. Nah, terus jadinya adalah ini rekapan per bulannya. Misalkan di bulan Januari ternyata level konsistensiku masih 68%. Wah, ini sangat jauh dari kata konsisten gitu. Jadi, aku harus tahu apa yang harus aku tumbuhkan di hari sebelumnya, di minggu sebelumnya, di bulan sebelumnya gitu. Jadi untuk bulan ke depan, aku punya target lebih tinggi lagi. Aku harus tahu apa yang perlu aku evaluasi gitu. Nah, ini kita lakukan misalkan targetku adalah 70 gitu, dari 68 ke 70. Ternyata di bulan Februari aku bisa 74% gitu. Nah, untuk bulan Maret jangan menargetkan di bawah itu kalau kita udah sampai sini. Tambahin sedikit demi sedikit, misalkan targetku adalah 76 gitu. Nah, waktu aku menargetkan 76, ternyata aku dapatnya 81. Nah, itu kan better gitu. Nah, ini yang penting kita lakukan, tapi banyak orang yang nggak sadar bahwasanya ini adalah hal yang sangat krusial. Terus kita juga bisa bikin grafiknya, gimana performa kita per bulannya, biar kita lebih gampang untuk melihat itu. Itu yang aku lakukan di tahun kedua aku. Dan semua hal itu memang butuh waktu, tapi karena hal itu aku bisa survive untuk bisa masuk FK, aku juga bisa survive waktu aku di FK dan bisa menjadi Presma saat ini ya karena aku selalu menjadwalkan semua hal. Dan kalau dibilang salah satu alasan kenapa ada orang yang dalam 24 jamnya lebih produktif daripada orang lain, salah satunya menurutku karena ini yang aku lakukan pada diriku gitu. Dan ini kesalahanku di tahun waktu aku gagal. Aku baru serius di saat aku kelas 12. Terus aku dulu ngerasa yang penting aku belajar banyak. Eh, Pokoknya aku belajar berjam-jam aja deh, nggak peduli aku belajarnya kayak gimana, strategi belajar kayak gimana, yang penting aku belajar aja. Dan ternyata itu menurutku adalah hal yang salah saat aku udah ngerasa gagal gitu. Terus aku juga dulu sempet apa ya kayak karena pernah ada seseorang yang bilang ke aku materi adalah fondasi, ngerjain soal itu kayak hal yang adalah suatu hal tambahan gitu. Dan aku ngelakuin itu dulu sesuai apa katanya. Nah, tapi ternyata aku salah menurutku ketika mengikuti kata-katanya. Eh, Ketika aku ngejar materi full, aku paham, sangat paham, tapi aku apa ya nggak terbiasa untuk kritis terhadap soal. Jadi aku bisa mengerjakan tapi aku sangat lama, jadi nggak efektif. Waktu yang apa ya seharusnya aku cuman nggak harus baca 100% dari soalnya itu benar-benar bisa terbuang kalau kita cuman uh, apa belajar materi aja nggak latihan soal gitu. Jadi latihan soal ini penting untuk kita terbiasa untuk kritis terhadap soal, bisa menemukan celah-celah di soal, dan UTBK menurutku adalah ujian yang sangat tricky gitu untuk kita bisa bermain efektivitas dalam mengerjakan soal. Dan ini yang aku ngerasa di tahun pertama aku sangat lalai terhadap hal ini gitu. Di tahun kedua aku nggak mau gagal lagi. Aku benar-benar kasih 50% untuk materi, 50% untuk soal. Jadi aku dulu apa namanya tryout itu kalau aku masih jauh, misalkan masih 1 tahun lagi gitu UTBK-nya, ya aku tryout mungkin sebulan sekali. Terus makin lama makin deket misalkan 6 bulan lagi UTBK, makin aku cepetin lagi, makin aku banyakin lagi dalam sebulan aku tryout 2 kali gitu, tiap 2 minggu sekali. Terus makin deket lagi misalnya 3 bulan, tiap minggu aku tryout, jadi dalam sebulan tryout 4 kali. Dan misalkan lebih deket lagi, misalkan 2 bulan menuju UTBK, benar-benar 3 hari sekali aku tryout. Dan waktu mepet 1 bulan sebelum UTBK, aku benar-benar tryout setiap malam. Jadi aku ngerasa materiku udah uh, paham semuanya, udah bisa semuanya. Cuman di latihan soal ini yang aku masih agak lama ngerjainnya. Di situ benar-benar karena aku tryout setiap malam, itu sebenarnya benar-benar menguras tenaga. Tapi itu benar-benar membuatku apa ya, kayak
ngerjain soal tuh cepet banget gitu, nggak kayak teman-teman gue yang lain gitu, karena latihan soal itu tadi. Terus aku juga dulu FKUI harga mati, aku cuman punya satu pilihan kampus yaitu FKUI, dan ternyata ya di tahun pertama aku ketika aku masang FKW harga mati dan yang lainnya nggak aku cari informasi-informasinya, ternyata itu adalah suatu kesalahan karena ya ketika ternyata UTBK aku gagal FKWI dan mandiriku gagal di SIMAK, aku bingung aku mau ke FK mana ya. Akhirnya aku nggak punya pengetahuan tentang FK-FK lainnya. Aku asal daftar-daftar aja di semua FK yang ada di Indonesia ini yang menurutku masih aku bisa buat apa ya, yang masih rasional untuk orang tua aku bisa membiayai gitu. Dan itu adalah suatu kesalahan. Makanya aku bisa gagal di puluhan FK karena aku nggak punya strategi, karena aku cuman ngejar FKU. Karena dulu pemikiranku adalah aku mikir hal yang tertinggi sebagai patokanku, dan yang di bawahnya aku ngerasa pasti aku udah bisa melampaui kalau aku udah uh, menargetkan yang paling tinggi gitu. Tapi ternyata salah, ketika aku menargetkan FKUI doang dan aku gagal, aku nggak tahu levelku ada di mana. Apakah di FK UGM, apakah di FK UNER, apakah ada di FK UB atau di FK-FK lainnya atau di FK swasta. Aku nggak tahu levelku di mana karena aku cuman nargetin FK UI, dan itu salah kaprah. Jadi kita harus tahu levelnya FKUI seberapa, FKUGM seberapa, dan sebagainya sampai ke bawah. Dan nilai tryout kita itu bisa jadi pedoman kita, arah kita, kita cukupnya di mana sih gitu. Kita bisa nentuin pilihan satu kita FK mana, pilihan kedua kita FK mana yang kita bisa cari aman gitu. Biar kita nggak gagal terus-terusan kayak gitu. Jadi jangan cuma nargetin satu, tapi tetap pelajari semuanya. Gitu. Terus eh aku juga ngerasa dulu bahasanya aku sering banget bandingin diriku sama teman-temanku. Aku kan sekolah di Man IC dulu, teman-temanku pintar-pintar semua, terus habis itu rajin-rajin semua, sedangkan aku ngerasa nggak punya hal itu gitu. Akhirnya aku uh, ngerasa pesimis gitu. Akhirnya harus cari motivasi lagi, dan produktivitasku akhirnya menurun. Terus setelah motivasinya naik, terus aku bandingin lagi, turun lagi. Gitu terus, yang mana akhirnya progresku bukan naik terus, tapi naik turun, dan itu bikin capek malahan teman-teman. Kalau kita bandingin diri sama orang lain, yang benar adalah bandingin diri sendiri sama diri kita sebelumnya. Apakah aku meningkat di bulan ini atau aku menurun? Nah, itu yang akan jadi arah kita, biar kita nggak terpaku pada hal yang nggak bisa kita pastikan gitu. Tapi kalau kita membandingin sama diri kita sebelumnya, kita pasti, oh aku ternyata udah naik, ternyata aku bisa loh naik dari nilaiku sebelumnya, dan aku rasa aku masih bisa naik lagi gitu. Tapi kalau kita bandingin sama orang lain, wih, si ini pinter banget ya, bisa nggak ya aku melampaui dia? Terus ternyata kita ya bisa naik tapi nggak bisa melampaui dia, akhirnya turun motivasi gitu. Jadi jangan pernah bandingin diri sendiri sama orang lain terkait hal ini gitu. Terus kesalahan, bukan kesalahan sih, salah satu hal yang pernah aku alami juga adalah aku pernah menganggap bahwasanya ketika aku gagal masuk FK berarti masa depanku udah selesai, aku nggak punya tujuan lagi gitu, dan aku membuat malu keluargaku kayak gitu. Yang aku rasakan dulu seperti itu. Tapi setelah aku evaluasi diri, refleksi, aku healing, naik gunung, memikirkan segala hal ke depannya mau kayak gimana, akhirnya aku sadar bahwasanya uh, ini itu yang aku jalani itu baru satu jalan gitu. Masih ada pintu-pintu lainnya yang belum aku lihat ke dalamnya. Dan pilihanku di situ dua, apakah aku mau memperjuangkan FK sekali lagi atau aku mencari di pintu lainnya gitu. Dan tentunya aku akhirnya uh, memilih untuk memperjuangkan FK sekali lagi karena aku udah tahu gitu kelemahanku di tahun kemarin apa, dan aku nggak akan mengulanginya lagi untuk tahun ini kayak gitu. Oke, terus what should I do gitu. Sekarang apa sih yang harus aku lakuin gitu. Kalau misalkan aku udah tahu ke depannya aku harus gini-gini gimana gitu. Nah, kalau kita nggak punya fondasi, sama aja kayak kita, apa ya, gini. Kalau kita nggak punya fondasi itu sama aja kita bangun rumah di atas pasir. Nggak ada dasarnya. Jadi ketika kita dorong rumah itu ya gampang geser. Ketika gempa langsung rubuh gitu.
Kalau kita punya fondasi yang kuat, ketika rumah itu diterpa gempa, tsunami, rumah itu tetap kuat gitu. Jadi untuk kelas 10, teman-teman yang masih kelas 10, bangun fondasi itu, jaga nilai akademik. Jangan sampai nilai akademik kita rendah dan kita membiarkan hal itu gitu. Dan satu lagi, ketika kita menjaga nilai akademik, itu kita membuka satu pintu lagi untuk kita bisa masuk FK, yaitu lewat jalur SNBP atau lewat jalur mandiri yang rapot. Itu benar-benar membuka jalur itu. Dan aku di kelas 10 itu dulu nggak peduli sama nilai, yang penting naik kelas 11. Dan ketika aku kelas 11 juga melakukan hal yang sama, yang penting aku naik kelas 12 tanpa menjaga nilaiku, tanpa tahu nilaiku apakah bagus apa enggak. Dan ya, aku akhirnya nggak bisa SNBP, aku nggak bisa mandiri jalur rapot gitu. Ternyata itu adalah suatu kesalahan yang aku alami. Aku nggak pengen teman-teman semuanya di sini mengalami. Jadi jaga nilai akademik teman-teman, jangan sampai menurun, jangan sampai lengah gitu. Dan terus naikkan, kayak yang aku contohin tadi, kita bikin progresnya kayak gimana gitu. Terus teman-teman yang masih kelas 10 juga bisa mulai mengenal dunia kedokteran itu kayak gimana. Karena ya jangan sampai kita pengen kedokteran tapi kita hilang arah gitu. Kayak tadi uh, apa ya, ada temanku yang bisa dibilang dia pengen banget kedokteran, tapi dia nggak tahu bahwasanya kedokteran itu kuliahnya sepanjang itu. Akhirnya ya dia di tengah jalan belok, akhirnya dia harus mengundurkan diri dan nyoba lagi di tahun depan, tapi bukan di kedokteran gitu. Satu, yang pertama menurutku itu kita menyia-nyiakan waktu. Yang kedua itu kita menyediakan kesempatan, yang mana harusnya ketika orang lain bisa ketika kita nggak ada di kedokteran itu, orang lain bisa lebih bagus daripada kita, bisa lanjut gitu. Jadi mulailah mengenal kedokteran, apakah teman-teman benar-benar yakin mau di kedokteran ini gitu. Itu yang harus teman-teman lakuin dari kelas 10. Terus yang ketiga adalah teman-teman harus mengidentifikasi kelemahan di mata pelajaran gitu. Kayak contohnya misalkan aku lemah di biologi sama kimia, ya itu yang harus aku tingkatkan. Jangan fokus sama kelebihan, tapi fokus membenahi kekurangan. Ya, teman-teman ya. Karena ya tadi kalau misalkan kita mau menaikkan hal yang kita ternyata udah tinggi, itu lebih susah. Karena effortnya harus lebih tinggi lagi. Tapi kalau kita meningkatkan hal yang ternyata kita masih rendah, itu lebih mudah, teman-teman. Gitu. Dan yang keempat adalah terkait dengan konsistensi. Yang tadi kataku, banyak orang yang uh, apa ya merasa bahwa konsistensi adalah bukan hal yang krusial. Ternyata ya menurutku adalah hal yang sangat salah, karena ketika kita nggak terbiasa dengan ekosistem, dengan cara kita belajar yang produktif itu, kita akan naik turun terus. Kita akan cuma ngikutin arus. Tapi kalau kita bisa konsistensi setiap harinya, kita makin lama makin produktif, selalu naik gitu. Meskipun nggak signifikan, tapi setidaknya aku lebih baik daripada diriku sebelumnya. Itu pentingnya konsistensi. Terus jangan lupa juga buat bangun fundamental dari akademik kita. Jadi selain kita menjaga nilai, kita harus menjaga bahwasanya dasar-dasar yang aku pelajari di SMA itu tentunya akan sangat dipakai waktu aku kuliah nanti. Dan itu beneran terjadi, teman-teman. Aku dulu waktu SMA itu sangat lemah di biologi sama kimia. Dan aku fokus cuman ke matematika sama fisika. Akhirnya aku di FK ini, sejujurnya awalnya aku sangat kesulitan karena aku sangat lemah di biologi sama kimia. Akhirnya aku harus struggle lebih banyak lagi untuk bisa meningkatkan biologi sama kimia aku, dan bisa dibilang di awal tahun aku tertinggal dari teman-temanku. Nah, tapi karena aku udah terbiasa dengan sebelumnya mengejar FK dengan progres yang konsisten, ya akhirnya aku bisa menututi teman-temanku, bahkan mungkin bisa lebih baik daripada teman-temanku yang lain. Jadi fundamental ini sangat penting, teman-teman. Terus kalau aku kelas 11, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku kelas 11, yang penting adalah kita membangun kompetensi kita. Jadi uh, ketika kita udah punya fundamental akademik, kita perkuat konsep-konsep dasarnya. Jadi ketika kita udah bagus di biologi sama kimia, ya kita harus bisa latihan soal yang tadi kataku, biar kita menyelesaikan soal itu dengan cepat gitu, dengan efektif gitu. Celah-celahnya, loophole-nya kita bisa tahu dengan sekali membaca soal tanpa mengulanginya lagi gitu. Terus selain kita
baca soal lebih banyak, kita juga harus ningkatin kemampuan literasi sama numerasi kita. Karena untuk UTBK sekarang ini kan ya cuman TPS kalau nggak salah ya, jadi nggak ada Mafikibi ya. Dan jujur, uh, aku dulu juga ngerasa bahwasanya FK ini yang penting adalah TKA, Mafikibi gitu. TPS menurutku adalah hal yang secondary gitu, bukan hal primer. Ternyata waktu di tahun kedua aku UTBK, Mafikibi itu dihapus dan cuman menyisakan TPS gitu, yang pengenalan umum, kuantitatif, gitu-gitu, PM, gitu-gitu. Jadi ternyata hal yang aku fokuskan di tahun kedua ternyata sangat berubah gitu ya. Tadi balik lagi, untungnya aku udah terbiasa konsisten, udah terbiasa punya fondasi yang bagus, dan aku bisa adaptasi untuk bisa bergerak ke TPS yang lebih baik gitu. Dan ketika kita udah mulai terbiasa, sering latihan soal rutin, terus punya kemampuan literasi sama numerasi yang bagus, kita harus evaluasi hasil belajar kita gitu. Dan itu kalau dari sisi internal. Kalau dari sisi eksternal, tadi yang aku bilang, kita harus memetakan target PTN. Misalkan aku pengen di FKUI, tapi aku juga jangan lengah, aku harus belajar, uh, aku harus tahu hal-hal di FK lainnya gitu. Misalkan di FKUB, oh skornya segini, aku harus tahu. Di FK Undip, oh skornya segini, oh aku harus tahu gitu. Tiap tahunnya juga aku harus tahu. Misalkan 3 tahun lalu skor untuk masuk di FKUB adalah 709, terus 1 tahun yang lalu adalah 717, berarti kan meningkat. Kemungkinan besar tahun ini akan meningkat. Jadi aku harus naikin lagi untuk targetku gitu. Terus selain itu juga kenali jalur masuk yang tersedia. Contohnya tadi yaitu ketika aku kelas 10 nggak nggak mempertahankan nilaiku, nggak menaikkan nilaiku, akhirnya jalur-jalur SNBP, jalur-jalur mandiri pakai rapot itu benar-benar kebuang. Dan kalau teman-teman mungkin punya kelebihan menghafal Al-Quran atau ikut lomba internasional dan sebagainya yang bisa menjadi nilai positif, itu lakukan itu sekarang. Mungkin teman-teman masih SMA, belum fokus ngejar FK gitu. Dan teman-teman juga harus tahu tiap FK universitas mana itu jalurnya apa aja. Contohnya kayak di FKUB, Universitas Brawijaya yang aku sekarang ini, jalurnya sangat banyak sekali. Setelah SNBP ada mandiri, mandiri pun ada banyak, ada mandiri jalur nilai rapot, mandiri jalur ini itu banyak banget, aku nggak hafal jujur. Dan ketika aku dulu di tahun pertama, aku nggak tahu kalau FKUB itu punya sebanyak itu jalur mandiri. Akhirnya aku cuman daftar di sekali jalur mandiri, yaitu jalur mandiri nilai UTBK gitu. Dan aku baru tahu di tahun kedua aku kalau ada mandiri-mandiri jalur lainnya gitu. Dan aku membuang salah satu peluang yang ternyata sebenarnya aku bisa lolos mungkin di tahun lalu kalau aku lewat jalur mandiri yang lainnya gitu. Jadi teman-teman harus tahu semuanya. Jangan cuma fokus ke akademik, ke pelajaran, tapi teman-teman juga harus tahu apa yang teman-teman tuju dan bagaimana pintu-pintunya dari tujuan teman-teman gitu. Itu. Oke. Terus untuk teman-teman yang udah kelas 12, ya fondasinya harusnya udah kuat kalau ngikutin tadi, terus kompetensinya juga udah kuat. Langkah selanjutnya adalah kita bangun strateginya. Jangan sampai kita punya fondasi yang kuat, punya kompetensi yang kuat, tapi strategi kita jelek. Jangan sampai. Itu benar-benar kayak kita udah belajar maksimal, tapi ketika ada peluang, kita melewatkan peluang itu gitu. Kalau kita nggak belajar strategi. Jadi teman-teman ya, untuk yang kelas 12 tentunya harus punya target kayak tadi yang sempat aku kasih tahu terkait dengan tabel-tabel progres tadi. Teman-teman lakuin semuanya, teman-teman ikutin tryout tiap minggunya, tiap bulannya, atau tiap 3 hari, tiap 1 hari. Itu teman-teman tracking nilai-nilainya, terus yang kurang di mana, kelemahanku di mana, kita evaluasi setiap harinya. Terus setelah kita evaluasi, tentunya kita perlu perbaikan. Karena ya teman-teman, seekor singa itu cuma bisa memangsa mangsanya kalau dia itu mengejar.
Kalau seekor singa cuma mengaum aja, dia nggak akan dapat makanan gitu. Jadi kalau teman-teman udah tahu kesalahannya di mana, jangan jangan buang muka sama kesalahan itu, tapi belajar sama kesalahan itu dan kita lawan, kita lewatin kesalahan itu gitu. Benar-benar jangan kita hindari dan kita harus melakukan perbaikan itu. Dan ketika kita udah evaluasi perbaikan, tentunya kita harusnya ada progres yang naik meskipun nggak signifikan. Yang penting kita konsisten, kita ulangi untuk setiap harinya, kita ulangi setiap minggunya, kita ulangi setiap bulannya, dan itu yang kita bangun di kelas 12. Jadi jangan sampai kesalahanku di tahun pertama aku berjuang FK kayak tadi, belajar, motivasi turun, panik, terus aku nyari motivasi lagi, naik, belajar lagi, panik, turun lagi, itu nggak efektif, malah bikin capek. Jadi kita harus benar-benar tahu apa kelemahan kita gitu. Oke, dan untuk teman-teman mungkin kalau di sini ada yang gap year atau semi gap year, tenang aja. Aku juga semi gap year gitu. Dan teman-temanku juga banyak yang gap year dan teman-teman belum berakhir di sini. Sekali gagal bukan berarti gagal seumur hidup. Mungkin Allah menempatkan gagal itu di tahun kemarin, tapi ternyata Allah meletakkan kesuksesan itu setelah kita gagal kalau kita berani berusaha lebih jauh lagi gitu. Jadi setiap ada peluang terus kita coba, jangan sampai kita menyerah di tengah jalan gitu. Jadi teman-teman uh, kalau punya mindset yang masih buruk dari kegagalan sebelumnya, kita riset lagi. Kalau aku tadi, ya aku udah bilang, aku sempat mengurung diri di kamar selama 1 minggu, keluar kamar cuman buat makan pagi malam doang, dan isinya di situ sebenarnya aku cuman nangis, sholat, dan nggak ngapa-ngapain, cuman memikirkan kenapa ya kok aku gini gitu. Itu di 3 hari pertama, di 4 hari selanjutnya aku udah mikirin apa yang harus aku perbaiki gitu. Terus setelah 1 minggu mengurung di kamar, minta izin ke orang tua aku mau naik gunung, dan karena orang tua aku ngerasa aku udah mengurung diri di kamar, mungkin aku perlu refreshing, akhirnya aku diizinkan, akhirnya aku naik gunung, mengembalikan uh, apa hawa positifku, mengembalikan motivasiku, dan benar-benar waktu naik gunung itu aku benar-benar langsung, oh iya, aku kemarin ternyata banyak loh salahku waktu selama 1 tahun berjalan. Lalu solusi ke depannya apa? Nah, itu benar-benar aku pikirin di gunung itu. Jadi setelah turun gunung, aku udah tahu apa yang aku lakuin, senyumku udah mulai lebar lagi, aku udah bisa ketawa lagi. Gitu. Jadi kita harus mereset mindset yang negatif dari diri kita dari sebuah kegagalan sebelumnya. Lalu setelah kita reset mindset kita, kita lakukan evaluasi tadi, kita analisis kelemahan-kelemahan kita apa, jangan kita menghindar dari kelemahan, kita lawan kelemahan itu gitu. Jadi ketika teman-teman tahu ada rintangan, jangan lewat sampingnya, terobos aja. Gimana caranya biar kelemahan itu bisa menjadi nilai positif untuk kita, untuk memotivasi diri kita untuk bisa lebih produktif lagi, lebih progresif lagi gitu. Nah, terus ketika teman-teman udah tahu kelemahan, ya kita harus improve, kita harus memperbaiki hal-hal yang kita lemah itu. Misalkan aku tadi di biologi nilaiku kurang, ya aku belajar lebih banyak lagi di biologi. Aku nggak menghindari itu meskipun aku membenci biologi gitu. Kan kalau anak-anak gym ya, prinsipnya gitu. Eh apa ya? Nggak penting aku merasa benci atau enggak, yang penting adalah konsistensi sama disiplin gitu. Jadi ya udah, kalau aku tahu kelemahanku, jangan aku menghindar, tapi aku harus fokus ke situ. Tapi kalau teman-teman udah tahu, oh kelebihanku di situ, ya udah biarkan itu jadi kelebihan, jangan sampai menurun gitu. Kita pertahankan aja gitu. Itu. Terus kalau kita udah improve, kita memperbaiki semua hal, ya kita cuman tinggal try again. Kita harus repeat. Kita harus mengulang siklus tadi itu. Kita lakukan eksekusinya dengan matang. Makanya tadi ada yang namanya recap mingguan, recap bulanan, itu ya fungsinya buat ini, biar kita bisa repeat lagi produktivitas kita, biar kita bisa naik-naik terus gitu. Jangan sampai kita tiba-tiba turun, lengah, lalai gitu. Oke, ini untuk teman-teman yang gap year. Nah, dan ya kesalahan itu bukan musuh. Teman-teman harus lakukan hal ini, teman-teman harus belajar, harus banyak latihan soal, harus banyak mengevaluasi mana sih salahku. Jangan kita menghindar dari kesalahan,
Kita cari penyebab kenapa sih aku salah. Dan kalau kita udah tahu, jangan sampai kesalahan yang sama terulang kembali gitu ke kita. Dan tentunya kita harus improve dari kesalahan-kesalahan itu. Kita tutup lubang-lubang yang ada di diri kita gitu. Dah kita tinggal ngulangin aja prosesnya gitu. Dan mungkin sekian materi dari aku ya. Aku di sini punya PR buat teman-teman. Aku yakin teman-teman di sini sangat apa ya, sangat niat untuk masuk FK. Makanya aku pengen tahu sepengen apa teman-teman masuk FK, dan aku ngasih PR ini nggak wajib dan nggak ada penilaiannya. Aku pengen teman-teman bikin video dari salah satu dari dua tema berikut. Tema pertama adalah apa sih alasan pengen masuk FK, dan tema kedua adalah perjuangan selama ini untuk aku masuk FK itu apa aja. Teman-teman bisa bikin videonya santai aja, uh, bebas sekreatif mungkin kayak gimana videonya. Teman-teman bisa upload di story Instagram, terus tag Instagramku @bayunuralam sama tag akun @masukdokter juga. Dan kalau teman-teman benar-benar niat, teman-teman mungkin akan mengerjakan ini. Jadi kalau bisa ini dilihat sama banyak orang, biar apa? Biar itu jadi motivasi kita, biar kita nggak apa ya? Oh, biar ketika kita uh, orang-orang tahu, itu jadi motivasi buat kita. Orang-orang udah tahu targetku nih, jadi aku nggak boleh lengah, aku nggak boleh lalai. Jadi aku harus naik terus dan aku harus bisa uh, apa sesuai sama tujuanku tadi, sesuai sama impianku gitu. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Uh, Ya, teman-teman, sejujurnya eh, gaji dokter tadi udah aku bilang masih sangat rendah. Ya, mungkin kedokteran ini masih jadi bercandaan di apa untuk pemerintah saat ini. Makanya untuk kita bisa menuju impian kita, sometimes mahasiswa baru FK 2027 nanti, alias teman-teman semuanya harus melakukan hal-hal yang mungkin keras gitu. Oke, sekian dari aku. Aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang menyimak, yang berpartisipasi di acara hari ini. Teman-teman kalau misalkan mau tanya-tanya secara pribadi ke aku, silahkan DM Instagramku. Silahkan di Instagramku juga di link di bio-nya ini ada WA kalau teman-teman mau aku fast respon. Karena ya yang aku bilang tadi bahwasanya kalau misalkan aku lagi sibuk, aku jarang banget buka TikTok, jarang banget buka IG. Tapi WA aku selalu aktif karena aku punya banyak tanggung jawab di situ. Kayak gitu. Sekian yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semuanya. Aku mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Tadi aku awali dengan salam, aku tutup dengan salam juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan lagi ke kakak moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Kak Bayu. Cukup penting, poin-poinnya semuanya dapat, mulai dari tahap menjadi kedokteran, dari sarjana kedokteran sampai dokter spesialis, maupun beberapa poin-poin penting yang lainnya seperti kemampuan akademik. Eh, untuk teman-teman juga yang sudah diterangkan oleh Kak Bayu tadi, perbanyak tryout. Mungkin kalian dari teman-teman bisa mengikuti untuk tryout-tryout dari masuk PTN. Itu semuanya gratis untuk teman-teman semuanya yang lagi berjuang untuk meraih PTN masing-masing. Untuk selanjutnya kita buka untuk sesi tanya jawab. Sebelum dari teman-teman, mungkin dari saya pribadi nih Kak ya, mau bertanya, selain kemampuan akademik, apakah ada kemampuan yang lain yang harus dimiliki calon pejuang kedokteran? Oke, thank you kakak moderator. Tadi yang aku sampaikan, akademik itu sangat penting jadi fondasi kita, tapi kita juga harus tahu strategi kita. Kayak contohnya tadi kesalahan-kesalahanku di tahun sebelumnya adalah aku aku nggak mempelajari jalur-jalur FK itu ada seberapa banyak, aku nggak mempelajari soft skill, akhirnya aku nggak produktif, aku nggak tahu informasi, dan kalau aku fokus di akademik, percuma nilaiku bagus tapi kalau aku gagal di satu hal dan aku nggak tahu ada pintu-pintu lainnya, itu tadi sih. Jadi banyak sekali hal yang harus kita lakukan untuk kita memperjuangkan FK selain dari akademiknya gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, untuk yang mau bertanya, silakan langsung ngeresen. Alangkah baiknya langsung disampaikan langsung kepada Kak Bayu.
Oke, Halo, Kak. untuk Kak siapa nih? Kak Muhammad Harel dulu. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung raise hand ya, supaya kakak melihatnya dari sistem raise hand-nya ini. Untuk Kak Harel, dipersilahkan. Eh, izin bertanya Kak, untuk kakak ada tips buat belajar biologi gak kayak ala anak kedokteran? Misalnya kan eh, ambil contoh soal TKA tuh banyaknya soal analisis biologi. eh Mungkin harus bernalar kritis ya. Mungkin apakah dari kakak ada tips untuk bernalar kritis juga untuk menjawab soal-soal analisis seperti itu? Makasih Kak. Oke, aku izin langsung jawab ya Kak. Jadi eh, satu untuk biologi ya. Tadi kita perkuat fondasi, kita baca materi itu sampai kita benar-benar paham, tapi jangan lupa kita latihan soal untuk membiasakan kita untuk berpikir kritis gitu. Jadi cara kita berpikir kritis itu bukan kita menghindari soal, tapi kita harus benar-benar terjun, langsung praktek gitu. Melihat soalnya itu kayak gimana sih? Pasti ada pola-polanya di tiap soal itu. Misalkan tentang apa ya, reproduksi gitu. Nah, di situ biasanya ada yang tahun lalu keluar tuh apa, terus apakah itu selalu keluar di tahun-tahun sebelumnya, itu benar-benar bisa kita jadiin strategi. Oh, aku harus tahu tentang ini lebih dalam lagi, terus hal lain yang kemungkinan keluar di tahun depan apa, itu harus kita pelajari juga dari soal-soal tahun lalu. Jadi jangan cuman belajar dari soal tahun lalu aja, tapi beberapa tahun ke belakang juga harus teman-teman pelajarin buat tahu loophole-nya kayak gimana, buat tahu celah-celah yang teman-teman bisa masuk itu di mana gitu. Jadi di situ kita bisa membuka pintu-pintu peluang, pintu-pintu pemikiran kita agar biar kita bisa mungkin bisa masuk lewat samping, lewat depan, lewat belakang kayak gitu. Jadi kalau ada soal benar-benar harus kita pahami lebih dalam. Dan biasanya teman-teman misalkan soalnya tentang apa ya kalau biologi ya, eh tumbuhan apa ya, ciri-ciri tumbuhan monokotil, dikotil gitu. Misalkan tahun lalu keluar adalah monokotil, tahun sebelumnya monokotil juga, dan itu kan biasanya ada pilihan A, B, C, D, E kan. Itu teman-teman pelajari sedalam-dalamnya, jangan cuman yang keluar di soal itu, tapi di jawaban-jawabannya juga. Misalkan A tentang apa, itu teman-teman pelajari sedalam-dalamnya, B tentang apa, teman-teman pelajari sedalam-dalamnya, C tentang apa, pelajari sedalam-dalamnya. Dan teman-teman bikin soal sendiri coba. Ketika teman-teman udah bisa belajar bikin soal, percaya deh sama aku, teman-teman bakalan lebih gampang ngebaca soal orang lain gitu. Karena ya itu salah satu cara agar kita berpikir kritis. Kita harus membiasakan diri sama soal-soal itu gitu. Mungkin apakah terjawab atau ada follow up question lagi dari Darel? Cukup Kak, makasih. Oke, Oke, thank you untuk Darel. selanjutnya dari Kak Gita, setelah itu dari Kak Alzena ya Kak untuk terakhir. Kak Gita, dipersilakan Kak. Oke, permisi ya, Kak. Ini kan untuk masuk FK kan harusnya IPA murni ya. Sedangkan di angkatan saya itu kurikulum Merdeka itu IPA dibagi banyak. Ada IPA murni, IPA teknik, sama IPAS, IPA IPS campuran. Nah, saya itu dapatnya IPA teknik, Kak. Yang jurusannya itu cuman ada fisika, matematika tingkat lanjut, matematika wajib, sama bahasa Inggris tingkat lanjut, sama bahasa Arab. Nah, sedangkan kedokteran itu kan harus ada biologi, kimia, sama fisika lah, intinya IPA murni. Jadi apakah masih bisa masuk kedokteran, Kak? Um, Jujur aku kurang paham syarat sekarang kayak gimana. Tapi ya itu teman-teman pelajari aja syarat-syaratnya kayak gimana. Tapi ketika teman-teman ternyata boleh, tapi ternyata teman-teman sebenarnya belum belajar soal biologi murni dan sebagainya, itu teman-teman nanti harus ngejar ketertinggalan itu tadi gitu. Dan satu hal lagi yang tadi mungkin aku lupa sampaikan di pertanyaan Daryl juga nyambung sama pertanyaan ini adalah pelajari biologi yang memang mau diteskan gitu. Jangan pelajari yang di materi kedokteran. Karena jujur, di materi kedokteran itu jauh lebih expert, yang mana ketika sejujurnya aku sendiri ya, belajar kedokteran itu bisa, tapi waktu aku
ngelihat soal-soal anak SMA aku udah lupa hal-hal tersebut gitu, dan nilaiku masih aman aja di kedokteran gitu. Jadi menurutku itu adalah hal yang menunjang tapi adalah hal yang berbeda gitu. Jadi tetap tujuan teman-teman sekarang apa itu lakuin. Misalkan kayak istilah-istilah di kedokteran sama istilah-istilah di biologi itu sangat berbeda jauh gitu. Karena ya di kedokteran lebih banyak memakai kata istilah-istilah medis, istilah-istilah dari Yunani dan sebagainya gitu, bahasa-bahasa Latin. Jadi pelajari aja apa yang menjadi syarat teman-teman nanti untuk tes-tesnya gitu. Terus buat siapa tadi yang nanya? Alzina ya atau siapa ya? Nah, itu uh, teman-teman bisa em, apa ya, kalau misalkan jujur emang agak susah sih kalau misalkan kita belum belajar tapi nanti akan diteskan. Kalau misalkan teman-teman udah kelas 12 jujur itu udah terlambat dan kita harus mengejar ketertinggalan gitu. Nah, kalau teman-teman masih kelas 10 ya udah, tadi kataku adalah bangun fundamentalnya dari situ. Kita harus pelajari semuanya. Jangan sampai kita fokus pada satu hal tapi kita lupa hal-hal lainnya gitu. Itu sih yang aku sarankan untuk teman yang nanya tadi. Mungkin ada follow up question lagi dari yang sebelumnya nanya siapa ya? Aku lupa deh. Dari Kak Gita tadi, Kak. Oh kita ya. Mm-mm. Oh, gimana Kak Gita untuk penjelasannya sudah jelas tadi yang disampaikan oleh Kak Bayu? Sudah jelas, Kak. Terima kasih ya. Oke, Sama. sama-sama gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir untuk Kak Aljena, dipersilakan Kak. Oke, izin bertanya. Jadi, mau izin bertanya, Kak. Jadi, kenapa sih kakak itu mau banget di FK gitu? Terus kayak, apa sih yang bikin kakak tuh kayak yakin buat masuk FK di tahun selanjutnya? Dan satu lagi, eh, jadi tuh sebetulnya di FK tuh recommended nggak sih buat sekarang yang lagi banyak banget isu-isu tentang kedokteran? Soalnya emang sering baca banget gitu kayak banyak banget yang dokter-dokter tuh lagi pada mm, gitu. Ya. Oke, iya. Aku jawab satu-satu ya. Karena pertanyaannya cukup banyak, jadi nanti misalkan ada yang belum kejawab, minta tolong ajuin lagi ya follow up question ya. Kenapa aku sangat yakin untuk masuk kedokteran? Jawabannya pertama dari latar belakangku dulu deh. Latar belakangku, orang tuaku itu, papaku itu pedagang pupuk gitu. Dan aku adalah anak kedua. Jadi kakakku udah meneruskan bisnis dari papaku. Akhirnya ya aku nggak punya tujuan lain selain harus nyari tujuan lainnya gitu. Dan menurutku uh, kedokteran adalah dokter itu adalah profesi yang mulia yang mana menurutku itu lebih meningkatkan derajatku lagi dibanding dari orang tua aku dibanding kakak-kakakku gitu. Makanya aku benar-benar oh aku mau nih kedokteran, dan alasan kenapa bukan yang lainnya misalkan teknik. Jujur aku kelas 10 11 itu aku pengen FTMD ITB, Teknik Dirgantara gitu. Makanya aku lebih fokus ke matematika sama fisika karena aku mempersiapkan diriku untuk di FTMD itu gitu. Tapi karena dulu sempat COVID waktu aku kelas 10 dan ya didaringkan atau ya diliburkan lah istilahnya. Uh, Ternyata di situ aku ngelihat banyak sekali masalah di kedokteran ini, misalkan jumlah dokter yang sangat kurang, fasilitas kesehatan yang masih sangat terbatas, terus aku juga ngerasa bahwasanya orang-orang terdekatku itu ada yang kena COVID dan sampai meninggal. Bahkan aku juga sempat kena COVID waktu aku di asrama, dan untungnya aku nggak parah, tapi ada orang terdekatku yang parah sampai meninggal. Dan di situ akhirnya aku memutuskan bahwasanya aku nggak mau kehilangan orang terdekatku lagi karena bencana ini gitu, karena hal-hal terkait dengan kesehatan. Dan ternyata setelah aku masuk FK juga, itu aku ngerasa aku lebih tahu soal kesehatan, dan aku ngeliat kakek nenekku ternyata banyak banyak banget penyakitnya, dan lagi-lagi aku ngerasa aku nggak mau kehilangan orang-orang terdekatku dengan cepat gitu. Jadi aku pengen berusaha untuk orang-orang terdekatku biar lebih bisa melihatku dewasa lebih lama gitu. Itu yang pengen aku tuju, makanya aku sangat yakin banget aku pengen masuk FK gitu. Dan kalau bukan aku yang memperjuangkan itu, aku nggak yakin orang lain punya pemikiran kayak aku gitu. Untuk menyelamatkan kakek nenekku, untuk menyelamatkan orang-orang terdekatku, itu kayak siapa lagi kalau bukan aku sendiri gitu yang peduli. Itu sih. Terus
tadi yang soal dengan kondisi saat ini apakah worth it? Sejujurnya, Ya. jadi kalau yang aku bilang ketika kita cuma jadi dokter umum, menurutku itu sangat belum worth it. Tapi kalau kita mau ke spesialis itu sangat worth it. Untuk saat ini ya. Dan aku sedang, kenapa aku mau jadi presiden mahasiswa di BEM FKUB, aku sedang memperjuangkan hal itu. Aku pengen aku nanti ketika jadi dokter umum aku udah nggak kayak dokter umum tahun ini lagi gitu. Aku pengen aku udah punya gaji yang sepadan, aku pengen punya ekosistem di kedokteran yang lebih bagus, aku pengen uh, adik-adikku, aku pengen anak-anak didikku itu punya ekosistem yang lebih bagus daripada saat aku memperjuangkan FK ini gitu. Dan lagi-lagi pemikiranku adalah kalau bukan aku yang memperjuangkan itu, siapa lagi? Itu sih. Makanya aku saat ini pengen jadi Presma dan alhamdulillah jadi. Dan saat ini aku pengen lanjut lagi ke tahap-tahap selanjutnya. Aku pengen jadi dekan, aku pengen di Kemenkes dan sebagainya. Karena aku pengen merubah itu gitu. Biar apa? Biar kita lebih dihargai, biar kita mendapatkan hal yang sewajarnya gitu. Itu. Ada lagi yang belum kejawab? Mungkin Sudah. udah semua ya, Alzena ya. Oke, dari Kak Asena sudah penjelasan dari Kak Bayu sudah sangat jelas ya Kak ya. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita tutup, teman-teman mari kita untuk foto bareng bersama ya untuk menjadi kenangan. Kalau kita pernah seminar bersama Kak Bayu, Presiden FKUB gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Ayo teman-teman, boleh banget on cam siapapun ya, dan aku doakan apapun yang teman-teman impikan, apapun yang teman-teman cita-citakan semuanya tercapai ya. Amin. Yuk, Amin. boleh kita Ya, bareng-bareng. teman-teman yang belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu sebentar saja untuk kita foto bareng bersama. Oke, cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya ini. Oke, teman-teman, dalam hitungan mundur ya. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih untuk Kak Bayu dan peserta seminar kedokteran. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir dan meluangkan waktu untuk hadir di acara seminar pada sore hari ini. Dan untuk Kak Bayu, terima kasih juga sudah menjadi pembicara. Maaf Kak untuk waktunya telat setengah jam juga. Terima kasih teman-teman semuanya. Jika Kakak ada salah kata maupun ucapan, Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di FK tahun 2027, 2028, 2029 ya teman-teman semua ya. Semoga semuanya Amin. tercapai. Amin. Terima kasih, Kak.